Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Shalom. Puji Tuhan kalau pagi hari ini Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk kita mengagungkan nama Tuhan. Oleh sebab itu mari yang siap mengagungkan nama Tuhan, siap tinggikan nama Tuhan, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita akan berdoa. Kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan Yesus. Kesempatan yang Tuhan masih berikan buat kami untuk kami memuji, mengagungkan nama Tuhan, terlebih masih diberikan kesempatan untuk mendengar firman Tuhan. Oleh sebab itu mari Engkau yang akan memimpin kami, mengurapi kami, sehingga setiap kami yang saat ini mengikuti ibadah, kami boleh dikuatkan, kami boleh diteguhkan, kami boleh dijamah Tuhan, kami boleh ditolong Tuhan, bahkan kami disembuhkan Tuhan. Karena kami tahu ada hadirat Tuhan yang turun ketika kami memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Segala tipu muslihat iblis kami tolak patahkan dalam nama Yesus. Dan mari Roh Kudus, Engkau berkuasa penuh atas ibadah ini dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji, mengagungkan Tuhan. Sama-sama kita akan katakan haleluya. Amin. Mari kita akan sembah Tuhan. Ku menyembah
persiapkan hati kita untuk mendengarkan pesan firman Tuhan. Oleh karena bila setiap kita yang mengikuti ibadah pagi hari ini, engkau masih di rumah bersama keluargamu, bahkan umat Tuhan pada umumnya, supaya pagi hari ini kita semua boleh dikuatkan lewat firman Tuhan. Mari kita akan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa pagi hari ini kami ucap syukur dan terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan untuk kami pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama umat Tuhan untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Biarlah Tuhan pujian yang telah kami naikkan boleh berkenan kepada Tuhan. Dan sebenarnya kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Urapi kami semuanya, urapi hamba-Mu supaya hamba-Mu boleh menyampaikan firman-Mu pagi hari ini. Dan firman-Mu boleh memberkati kami semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Segala tipu muslihat iblis apapun bentuknya yang mau mencoba mengganggu jalannya ibadah kami pagi ini, kami mau sepakat, kami mau patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur, dan kami siap untuk menerima berkat firman Tuhan pagi ini. Haleluya, haleluya. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, Bapak Ibu dan saudaraku kasih Tuhan, kita katakan bersama-sama amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu dan saudara kasih Tuhan. Kita bersyukur karena pagi hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita untuk bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah ibadah kita pagi hari ini, sekalipun ibadah kita masih kita ikuti lewat secara online, saya rindu supaya Bapak Ibu yang di rumah mengikuti ibadah ini boleh diberkati oleh Tuhan lewat pujian maupun lewat firman Tuhan pagi hari ini. Dan Bapak Ibu dan saudara kasih Tuhan, pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang mana saya bicara tentang kemenangan gereja Tuhan atau kemenangan orang percaya. Setiap dalam pertandingan, entah itu diadakan setingkat RT atau setingkat kelurahan atau setingkat kecamatan, bahkan atau setingkat kabupaten, saya percaya setiap orang yang mengikuti pertandingan-pertandingan yang diadakan itu pasti merindukan yang namanya kemenangan. Maka dari itu sebelum orang mengikuti pertandingan yang akan diikuti, mereka akan mengadakan latihan demi latihan terlebih dulu. Kenapa itu dilakukan? Karena mereka rindu ketika mereka terjun dalam sebuah pertandingan, mereka bisa meraih yang namanya kemenangan. Bapak Ibu dan saudara kasih Tuhan, dalam sebuah pertandingan saja, ketika orang itu mengikuti merindukan kemenangan, pertanyaan buat kita pagi hari ini, bagaimana dalam kehidupan kita sebagai gereja Tuhan? Apakah kita juga merindukan yang namanya kemenangan di dalam Tuhan? Tapi saya percaya siapapun kita, tua atau muda, sebagai gereja Tuhan pasti merindukan menjadi umat Tuhan yang selalu hidup dalam kemenangan. Oleh karena itu saudara kasih Tuhan, ada beberapa sumber yang harus kita perhatikan bersama-sama jika kita mau menjadi umat Tuhan yang hidup dalam kemenangan di dalam Tuhan. Oleh karenanya mari kita buka firman Tuhan pagi hari ini, kita membaca di dalam Roma pasal yang ke-8, Roma pasal yang ke-8 mulai dari ayat yang ke-31 hingga ayat yang ke-39. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-31 hingga ayat yang ke-39. Tetapi tidak semua kita membaca ayat ini. Saya hanya membaca ayat yang ke-31 hingga ayat yang ke-37. Tapi Bapak Ibu bisa mencatat hingga ayat yang ke-39. Judul perikopnya keyakinan iman. Demikian perkataan firman Tuhan. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Ayat 33. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan,
atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelian. Ayat 37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasih Tuhan, melalui apa yang kita baca dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 31 hingga ayat 39 yang kita baca pagi ini, sekalipun tidak semuanya kita baca, kita akan melihat ada beberapa sumbernya yang dapat membawa kemenangan bagi kita sebagai orang yang percaya. Sumber yang pertama, saudaraku dikasih Tuhan, yang dapat memberikan kemenangan bagi kita sebagai orang percaya, sebagai gereja Tuhan, yang pertama adalah karena Allah ada di pihak kita. Sekali lagi saya katakan, sumber kemenangan bagi kehidupan orang percaya, bagi gereja Tuhan, yang pertama karena Allah ada di pihak kita. Artinya ketika Allah ada di pihak kita, maka Ia adalah sumber kekuatan kita. Ketika Allah ada di pihak kita, Ia juga adalah sumber penolong dan pembela kita. Ketika Allah ada di pihak kita, Ia juga sebagai sumber penopang dan sumber yang memberikan kemenangan bagi kita sekalian. Seperti yang dikatakan dalam ayat yang ke-31 tadi. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara dikasih Tuhan, sumber kemenangan bagi orang percaya, bagi gereja Tuhan, bagi saudara dan saya, yang pertama adalah ketika Allah ada di pihak kita. Ketika Ia ada di pihak kita, maka Dia sumber kekuatan, sumber pembelaan kita, sumber penopang, dan Dia sumber kemenangan bagi kita sekalian. Di dalam firman Tuhan, di dalam Ulangan pasal yang ketiga ayat ke-12 hingga ayat ke-14, kemudian ayat 21 hingga ayat ke-22, Allah memberikan kemenangan kepada orang Israel, baik kepada suku Ruben, baik kepada suku Manase, demikian juga terhadap Yosua. Firman Tuhan yang berkata demikian dalam Ulangan pasal yang ketiga ayat ke-22, janganlah takut kepada mereka, sebab Tuhan Allahmu Dialah yang berperang untukmu. Bahkan di dalam Ulangan pasal yang ke-20 ayat yang pertama hingga ayat ke-4, di situ Tuhan Allah, di situ dikatakan, sebab Tuhan Allahmu Dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu, dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu atau kepada umat Israel, kepada orang pilihan, yaitu apa? Terhadap orang-orang yang menjadi musuh orang-orang Israel pada waktu itu. Ayat itu ada orang Het, ada orang Amori, ada orang Kanaan, ada orang Feris, dan orang Yebus. Di dalam Ulangan pasal yang ke-20 ayat ke-16 hingga ayat yang ke-18. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara dikasih Tuhan, jadilah orang percaya yang sungguh-sungguh kepada Tuhan dan selalu melekat kepadanya seperti ranting yang melekat terhadap pohon. Agar apa? Agar kita terus menjadi umat Tuhan yang bertumbuh, berbuah, bahkan menjadi umat Tuhan yang hidup dalam kemenangan demi kemenangan. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudaraku dikasih Tuhan, sumber kemenangan bagi kehidupan gereja Tuhan yang pertama adalah ketika Allah ada di pihak kita. Lalu sumber yang kedua, Bapak, Ibu, dan Saudara dikasih Tuhan, sumber kemenangan bagi gereja Tuhan atau bagi orang percaya, yaitu bagi saudara dan saya. Yang pertama, karena Kristus telah mati, Dia bangkit dan menjadi pembela dalam kehidupan kita.
Artinya apa? Artinya kematian dan kebangkitan Kristus itu adalah hal-hal yang penting, merupakan hal yang sangat sakral dalam kehidupan kita sebagai gereja Tuhan. Karena lewat kematiannya dan lewat kebangkitannya, ternyata itu mendatangkan kemenangan bagi kita sekalian. Dikatakan dalam ayat yang ke-32 hingga ayat ke-34, berkata demikian, saudara kasih Tuhan, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita. Jadi saudaraku kasih Tuhan, seluruh umat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ini, secara khusus seluruh jemaat Gereja Bethel Indonesia, yaitu GB Gunung Padang Purbalingga, ingat, sumber kemenangan bagi kita sebagai orang percaya, sebagai gereja umat pilihan Tuhan, yang pertama ketika Allah ada di pihak kita. Yang kedua, karena Kristus telah mati dan bangkit, bahkan bangkit dari kematiannya dan menjadi pembela dalam kehidupan kita. Ketika dia mati dan bangkit, dia menjadi pembela kita, dan itu mendatangkan kemenangan bagi kita sekalian. Karena itu ingat, 2000 tahun yang silam Yesus telah mati, bahkan dia juga bangkit. Semuanya itu terjadi sesuai dengan firman Tuhan, dengan tujuan supaya umat Tuhan yang percaya kepada Kristus dan percaya kepada kematian dan kebangkitannya, dan itu mendatangkan kemenangan bagi kita sekalian. Oleh karenanya saudara kasih Tuhan, mungkin hari-hari ini banyak hal yang kita hadapi yang berhubung dengan kehidupan rohani kita. Apakah lagi di saat-saat seperti ini kita belum bisa beribadah bersama-sama seperti tahun-tahun lalu, bulan-bulan lalu. Kita bisa ibadah bersama di gereja. Tapi saya mau katakan, sekalipun engkau mendengar firman Tuhan hari ini, engkau hanya di rumah, percayalah Tuhan pun siap untuk menopang engkau. Karena itu pesan saya, jangan pernah engkau melupakan persekutuan dengan Tuhan. Di rumahmu bangun mesbah keluargamu, bangun persekutuanmu. Kenapa? Karena hanya Tuhanlah sumber kekuatan di dalam kehidupan kita. Bahkan ingat, dia telah mati, bangkit, dan dia menjadi pembela kehidupan kita. Oleh karenanya saudara kasih Tuhan, hari-hari ini ketika engkau terus diperhatikan banyak pergumulan, jangan pernah engkau melupakan Tuhan. Saudaraku kasih Tuhan, ini dasarnya yang perlu kita perhatikan jika kita menjadi umat Tuhan yang berkemenangan. Jadi ada dua hal yang sudah kita dengar pagi hari ini, sumber kemenangan bagi kita. Lalu yang ketiga, saudara kasih Tuhan, sumber kemenangan bagi kita sekalian. Yang ketiga, sebagai orang pilihan Tuhan atau sebagai gereja Tuhan. Yang ketiga, karena kasih Allah telah diberikannya bagi kita sekalian. Apa bukti daripada kasih Allah bagi kita? Buktinya ketika Yesus mati bagi kita. Karena Yesus telah mati bagi kita, karena itu tidak ada kekuatan apapun yang dapat memisahkan kita. Apakah itu penindasan? Apakah itu kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, atau pedang dan lain-lain sebagainya. Tetapi semuanya itu tidak dapat memisahkan kita dari yang namanya kasih Allah. Seperti apa dikatakan dalam firman Tuhan dalam ayat yang ke-35 hingga ayat yang ke-39. Berkata demikian di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang 35 hingga ayat yang ke-39. Berkata demikian, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelian. Ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu tidak lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup,
baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Ayat 39, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara kasih Tuhan, yang ketiga, sumber kemenangan bagi kita sebagai gereja Tuhan, karena kasih Allah telah diberikannya bagi kita. Ketika kasihnya diberikan buat kita, maka itu merupakan sumber kemenangan bagi kita, bahkan lebih daripada pemenang. Ayat yang ke-37 saya bacakan sekali lagi, berkata demikian, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita, yaitu saudara dan saya. Oleh karena itu saudara kasih Tuhan, pesan saya supaya kita tetap ada dalam jalan-jalannya Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tetap terus mengalami kasih setianya. Oleh karenanya saudara kasih Tuhan, sebagai terakhir, sebagai penutup daripada firman Tuhan hari ini, saya mau katakan, sekalipun tantangan selalu ada, tetapi kita tidak boleh lupa ketiga perkara yang kita sudah dengar di atas, yaitu sumber kemenangan. Yaitu sumber kemenangan bagi orang percaya, yaitu ketika Allah ada di pihak kita, karena kasihnya karena Yesus telah mati dan telah bangkit serta menjadi pembela kita. Dan yang ketiga, karena kasihnya telah diberikannya bagi kita sekalian. Saudaraku yang kasih Tuhan, inilah sumber kemenangan bagi orang percaya yang hari ini kita sudah dengar dalam ibadah di minggu terakhir di bulan Juli tahun 2020 ini. Biarlah pesan firman Tuhan ini tidak kembali dengan sia-sia, tapi pesan firman Tuhan ini mengingatkan kita, menggugah semangat kita, dan membuat roh kita untuk tetap menyala-nyala di dalam kita mengiringi dan melayani Tuhan. Demikian firman Tuhan bagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara kasih Tuhan, kita mengucap syukur untuk firman Tuhan pagi hari ini, karena kebaikannya sehingga kita masih ada sampai hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allahku, Engkau Allahku.
Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang kami dengar pagi hari ini Tuhan. Materaikan firman-Mu di hati kami. Dalam firman-Mu membuat roh kami Tuhan tetap menyala dalam Tuhan. Dalam firman yang kami dengar pagi ini menguatkan, meneguhkan iman percaya kami, supaya kami tetap menjadi umat Tuhan yang selalu hidup dalam kemenangan. Karena Engkau ada di pihak kami, karena Yesus telah mati dan bangkit dan menjadi pembela bagi kami, dan karena kasih-Mu yang Kau sudah nyatakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih materaikan firman-Mu di hati kami. Firman-Mu memberkati, menguatkan kami. Bagi Bapak, Ibu dan Saudaraku yang kasih Tuhan yang mendengarkan pesan firman Tuhan pagi ini, siapapun engkau, bahkan keluargamu, bahkan engkau yang mengikuti ibadah secara online ini di rumahmu, biarlah firman Tuhan pagi ini betul-betul membuat kau bangkit dalam Tuhan. Jika engkau saat ini sedang keadaan yang sakit, angkat tanganmu dan taruh tangan kanan di bagian tubuhnya sakit, supaya mujizat Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupanmu. Bapa surgawi, Bapa dalam nama Yesus, hamba-Mu telah menyampaikan pesan firman-Mu. Biarlah firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia, tapi firman Tuhan memberkati kami semuanya. Dan hamba berdoa buat setiap orang yang mendengarkan pesan firman Tuhan ini. Mungkin engkau terbaring di rumah sakit, bahkan mungkin di rumah sedang dalam kondisi yang kurang sehat. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, kuasa mujizat Tuhan terjadi. Engkau disembuhkan. Amin. Engkau yang putus asa diberikan pengharapan yang baru. Engkau yang menghadapi beban yang berat, Tuhan harus memberikan kekuatan kehidupanmu, supaya engkau bisa melewati setiap pergumulan hidupmu. Ketika engkau menghadapi proses hidupmu yang berhubung rumah tanggamu, ekonomimu, berhubung dalam kesehatanmu dan yang sebagainya, hamba berdoa di dalam nama Yesus, biarlah kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan dinyatakan. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpuji-pujilah nama-Mu. Hamba bersyukur dan terima kasih untuk waktu yang baik pada pagi hari ini. Kami masih bisa mengikuti ibadah ini dan bisa melayani pekerjaan-Mu. Apa yang kami lakukan dan ibadah pagi ini, hanya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih, dan hamba berdoa memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan GP Gunung Padang Purbalingga, pribadi keluarga pas keluarga 5 generasi, supaya tetap jadi umat Tuhan yang setia kepada Engkau, menjadi umat Tuhan yang hidup dalam jalan-jalan-Mu. Sehingga umat Tuhan GP Gunung Padang Purbalingga, mereka boleh menjadi umat Tuhan yang hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Mereka tidak menyerah, mereka tidak putus asa, mereka tidak menyalahkan diri mereka atau orang lain, bahkan menyalahkan Engkau, tapi mereka berkata, Engkau sumber kemenangan kehidupan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Dan kau juga berdoa rencana kami untuk mengadakan ibadah Tuhan di bulan Agustus, untuk beribadah kembali di gereja. Tuhan memimpin menyertai supaya semuanya bisa berjalan dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Dan kami percaya berkat jasmani, berkat rohani Tuhan berikan bagi kami semuanya. Mari Bapak, Ibu dan Saudara kasih Tuhan pagi hari ini, angkat kedua tanganmu, kita akan menerima berkat daripada Tuhan lewat firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan memberkati rumah tanggamu, Tuhan memberkati kesehatanmu, Tuhan memberkati sekolahmu, Tuhan memberkati pengiriman pelayanmu akan Tuhan. Bahkan Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang saudaraku kasih Tuhan, angkat kedua tangan setiap kita agar kita pula menerima berkat kepada Tuhan. Saudaraku kasih Tuhan, sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan kuat kuasa kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Yang percaya dan dilakukan oleh Tuhan pagi hari ini kita berkata,